Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan subuh hari ini di waktu yang penuh berkah kita masih diberikan kesempatan untuk berada dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi majelis kita ini adalah majelis yang penuh keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan nantinya kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari tadi. Baik, tadi malam kita telah membahas bar tarwih. Apa pembahasannya? Ibu-ibu, zakat mal. Dijelaskan dari surat At-Taubah 34 kali ayat 35 bahwa ada dua hal dalam harta yang ada penyimpangan atau pelanggaran. Yang pertama, tidak amanat. Yang kedua, pelit untuk mengeluarkan sedekah. Misalnya ada kewajiban memberi nafkah, enggan atau kurang dalam hal nafkah. Misal punya kewajiban karena telah memenuhi syarat-syarat saking harta tadi, maka kurang juga untuk memperhatikan dalam perihal zakat mal. Maka kemarin sudah diingatkan, kita tidak numpuk harta namun memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ada terkait dengan harta. Jika harta tadi telah mencapai nisab untuk mata uang, pokoknya yang telah mencapai nisab emas atau nisab perak. Nisab perak itu sekitar 6 juta rupiah. Nisab emas kalau dirupiahkan sekitar 42 juta rupiah. Emas atau perak berarti yang dicapai lebih dahulu adalah nisab perak. Maka setiap penghasilan yang tersimpan atau harta yang tersimpan di atas nisab perak tadi yang sekitar 6 juta rupiah tadi bertahan selama haul, bertahan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Pinten persen? 2,5%, atau uang yang ada dibagi 40. Uang yang ada dibagi 40. Maka ini harus diperhatikan. Ada ancaman di ayat setelahnya, yaitu dari ayat 35, bahwa orang yang punya harta tadi berupa emas kalian perak, emas dan peraknya nanti yang akan dipanaskan pada hari kiamat, lalu ditempelkan pada dahi, ditempelkan pada lambung atau perutnya, ditempelkan pada punggungnya. Jadi hartanya sendiri yang nantinya akan menyiksanya pada hari kiamat. Sekarang kita lihat ayat yang singkat, lompat ke surat Al-Isra juz ke-15, yaitu terdapat pada ayat ke-11. Kita renungkan ayat singkat dari surat Al-Isra ayat ke-11 tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Disebutkan di sini Allah berfirman dari surat Al-Isra ayat ke-11. Manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana dia juga biasa berdoa untuk kebaikan. Lalu disebut, dan manusia memang terus tergesa-gesa sifatnya, dan manusia memang bersifat tergesa-gesa. Ada catatan kaki di sini disebutkan Allah memberitahukan tentang ketergesa-gesaan manusia dalam doa yang kadang-kadang mencelakakan diri, anak, atau hartanya. Misalnya mendoakan supaya mati, mendoakan supaya binasa, mendoakan supaya terkutuk, dan semacamnya. Jika Allah memenuhi doa itu, niscaya terkabul. Ada penjelasan lagi saking Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di. Beliau katakan, di antara manusia itu ada yang tidak paham, alias bodoh dalam hal ini, yaitu manusia juga punya sifat lagi tergesa-gesa, pengen cepat-cepat. Kalau doa pengen langsung jadi, kalau doa pengen langsung terkabul. Saiki jaluk motor, besok pagi harus ada. Saiki butuh bantuan, berdoa pada Allah, ya Allah saya butuh bantuan, pertolongan. Saiki lagi dikejar-kejar. Dikejar apa? Utang. DC lagi datang. Apa DC? Debit kolektor. Yang datang ke rumah-rumah nagih. Ya, yang datang ke rumah-rumah nagih. Yo kadang badannya besar, kadang wongnya cilik tapi galak. Ya, kadang rambutnya gondrong, sangar. Ya, kadang wongnya yo biasa-biasa. Ya, sudah dikejar-kejar, pingin segera urusannya rampung. Ya Allah, saya lagi dikejar-kejar utang. Minta pagi ini juga terkabul doanya tadi. Padahal baru berdoa ini, lagi subuh ini. Ya, lagi doanya seperti itu. Pingin langsung segera terkabul. Padahal doa nantinya itu ada proses, ada syarat-syarat. Selain ada syarat-syarat, ada penghalang-penghalang. Syaratnya dipenuhi dulu, ada penghalang-penghalangnya lagi. Sebab tahu karena kesalahan diri kita sendiri, doa itu sulit terkabul. Kita sifatnya ini tergesa-gesa. Jadi manusia ada yang tidak tahu. Dan kata beliau, manusia sifatnya itu tergesa-gesa. Kata beliau, yaitu ketika dia berdoa, yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri indal ghadab. Ketergesa-gesaannya dan juga kejahilannya atau ketidaktahuannya ketika doa, dia berdoa jelek untuk dirinya. Atau dia berdoa jelek untuk anak putune. Atau dia berdoa jelek untuk hartanya. Ini terjadi kata beliau ketika lagi marah, lagi muring-muring, langsung keluar doa yang jelek. Ini kadang sebagai orang tua, bapak atau ibu kalau lihat anaknya keterlaluan nakalnya, didongake jelek terus. Yole, hati-hati, kowe ora nurut, sesok ketabrak kowe. Yo tenan ketabrak. Ya, kowe ora dengar, ora patuh. Nanti lihat saja terjadi apa-apa di jalan. Yo terjadi apa-apa di jalan. Bapak karo simbo malah keluar doa yang jelek pas lagi marah. Kadang terkabul apa mboten? Terkabul sering. Dan ini sudah terjadi sejak masa silam. Ada kisah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada orang namanya Juraij, ahli ibadah,
sering mengerjakan sholat. Suatu saat sedang mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ibunya panggil, Jureid, Jureid. Dia bingung. Iki sholat harap dilanjut apa di stop. Akhirnya pilihan pertama dia lanjut. Ibunya panggil lagi 2 kali. Jureid, Jureid. Dia juga bingung. Lanjut apa ora? Akhirnya lanjut. Panggilan yang ketiga sama juga, Jureid, Jureid. Sama, dia tetap melanjutkan sholat. Harusnya kalau itu sholat sunnah, maka dibatalkan. Ya, kalau itu sholat sunnah, maka kewajibannya adalah dibatalkan. Dia lanjut. Ibunya keluar kalimat seperti ini, wahai Jureid, sebelum engkau mati, tunggu saja, nanti kamu akan melihat wanita-wanita nakal. Kamu akan lihat perempuan-perempuan nakal. Perempuan nakal ini apa tuh perempuan nakal? Apa? Apa perempuan nakal? Rewel. Jual harga diri, jual kehormatan. Alias pelacur. Ibunya doakan, sebelum kamu mati kamu akan lihat muka-muka wanita apa? Pelacur. Jureid kena kasus, dituduh selingkuh. Namun dia nggak selingkuh, wong dia biasanya di masjid. Masa orang yang biasanya di masjid dituduh selingkuh? Yo, dia nggak pernah keluar dari masjid kok. Punya masjid terus, di dalam masjid ibadah terus. Namun dituduh apa tadi? Selingkuh. Kalau orang nggak pernah ke masjid dituduh selingkuh ya wajar. Oh, biasanya yang parang tritis iki pasti iki selingkuh. Oh, biasanya yang hotel kono. Oh iya gampang. Oh itu selingkuh itu. Ini orangnya di masjid. Perempuan ini akhirnya tadi, ada wanita yang nakal tadi. Ya, wanita yang nakal itu dulu kejar-kejar si Jureid. Ya, dulu kejar-kejar Jureid. Akhirnya Jureid nggak mau. Masa Jureid dengan wanita pelacur? Akhirnya dia buat kasus. Perempuan nakal ini main dengan yang punya, dia jadi pengembala kambing yang wedus. Ya, dia main dengan itu. Hamillah perempuan itu, punya anak. Raja datang, raja tanya, mana bapaknya ini? Kok lahir nggak ada bapak? Perempuan ini jawab, Jureid bapaknya. Ya, dia jawab apa? Jureid bapaknya. Padahal dia main dengan laki-laki lain, namun bilang Jureid. Wah, raja dan rakyat marah. Datang pada Jureid. Masjidnya dihancurkan, hancur lebur. Mana Jureid? Ayo Jureid, keluar kamu. Masjidnya wis hancur. Jureid dibawa ke hadapan rakyat, dibawa ke hadapan raja. Lewat. Jadi bahan tontonan. Wah, iki wonge soleh biasanya di masjid ternyata selingkuh. Dibawa tadi, digeret sampai ke masjid. Maaf, digeret sampai ke istana. Rakyat semuanya lihat, termasuk situ ada wanita-wanita pelacur. Nonton, lihat Jureid. Maka Jureid ketika lihat wanita-wanita pelacur tadi, dalam batinnya sudah merasa, ini doa ibu saya ini terkabul saat ini. Doa ibu saya itu terkabul. Dulu ibunya doakan jelek, itu doa jelek dari ibunya. Terkabul juga saat itu. Maka dia senyum, ya Allah ternyata benar doa ibu saya itu terkabul. Maka kita simpulkan berarti doa jelek saking ibu, saking simbok, saking bapak, kalau doakan jelek bisa terkabul. Maka hati-hati. Siapa tahu anaknya itu susah hidupnya, mungkin karena doa jelek. Maka sejelek apapun anak, senakal apapun anak, tetap doakan yang baik.
Doanya diubah. Kalau itu nakal, ya Allah, mugi-mugi sesuk jadi anak sing soleh. Ya Allah, sekarang itu nakal, mugi-mugi dapat petunjuk, dapat hidayah, besok bisa ke masjid. Ya Allah, ini kok susah sekali diatur. Ya Allah, mugi-mugi besok itu jadi orang yang soleh, ngurus masjid. Iya toh Mbah? Iya. Doanya ini ku diganti. Orang didongake jelek terus loh. Sedikit dolanan motor, ini kan kadang mbok iki ora tahan. Yo le, engko motormu hancur, yo tenan hancur. Ini kalau tidak ada pembatas, tidak ada yang menghalangi antara doa ini dengan Allah Subhanahu wa taala akan didengar dan langsung dikabulkan. Lihat di sini. Makanya disebut manusia itu terlalu tergesa-gesa. Mereka doa kejelekan. Mereka berdoa aja jelek. Kadang juga mereka berdoa baik. Maka kalau sudah tahu doa jelek itu bisa terkabul, maka ganti dengan doa-doa yang baik. Minta pada Allah Subhanahu doa kebaikan untuk anak, yang suami pada istri, yang istri pada suami, yang ini pada tetangga, pada orang-orang yang susah. Didoakan terus. Doa itu Allah akan dengar kalau kita doakan yang baik. Maka kalau dulu kebiasaannya doakan jelek itu diganti. Diganti doa bagaimana? Saya apik punya doa kebaikan, doa keberkahan, doa untuk jadi anak soleh. Doakan seperti itu. Senakal apapun anak. Nakalnya yo paling main motor, ya toh? Ya canom ya kayak ngono toh Mbah. Ya. Iya, kalau enggak gaul seperti itu gimana lagi? Tanya sama yang muda-muda dulu. Sama toh? Sama, mungkin lebih keterlaluan. Dulu mungkin lebih parah daripada yang sekarang. Ya bukan kita berarti syukuri. Ya namun ada satu kondisi yang anak memang sampai level seperti itu. Sehingga kita bisa sikapi, oh ini lagi masa-masa nakalnya. SMP, SMA. Mungkin nanti pas lulus SMA, oh jadi apik. Sesuk jadi ustadz. Sesuk jadi kiai. Iya toh Mbah? Iya. Namun yang tetap dididik. Artinya diarahkan. Anak malas-malas tetap dijak sholat. Sulit tangis subuh ya digugah biar iso tangis subuh. Kalau jenengan biarkan terus ya anak jadi fitnah namanya. Fitnah di sini dimaksud musibah, cobaan. Seperti yang saya ceritakan, memang anak asalnya seperti itu. Kita lihat anak itu bagus, cakep. Nabi SAW sampai turun dari mimbar, lihat putune Hasan Husain lagi main. Lalu Nabi SAW itu membacakan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yaitu dalam surat At-Taghabun, sesungguhnya anakmu, hartamu itu ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah itu terdapat pahala yang besar. Maka jangan jadikan fitnah yang membuat anak itu jauh dari Allah. Wajar kita lihat seperti itu, namun punya tindakan untuk arahkan anak supaya jadi yang lebih baik. Jadi kalau anak itu putune sulit sholat, tetap dijak sholat. Memang untuk ngaji, maka diajak untuk ngaji. Jadi baik pokoknya. Ya, jadi doakan anak-anak sini yang ada di Padukuhan Warak semuanya itu jadi anak yang soleh. Alhamdulillah sekarang itu anak-anak pada semangat hafal Quran terus. Wis hampir sak juz loh. Dulu simbah-simbah entuk sak juz. Juz Iqra wae urung rampung. Iya, Iqra wae angel. Ora munggah-munggah, Iqra siji terus. Ya. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah ya walaupun di luar agak nakal-nakal dikit tapi di sini hafalan. Mungkin kalau punya Al-Quran, punya hafalan Al-Quran bisa terbimbing dengan baik. Jadi Al-Quran dulu. Ya kan sore-sore ngaji terus. Sekarang di rumah malah ora nyanyi, malah hafalan. Simbai wae ora hafal. Putune iki hafal Quran terus hafal apa to li? Oh surat An-Naba. An-Naba wae urung paham toh?
Iya, dereng paham. Iya, abata yo hafal. Anapa yo urung. Alhamdulillah sudah seperti itu. Dulu di rumah cuma dengar-dengar lagu-lagu, ganti saiki dengar hafalan. Bapak wae urung hafal, simbo wae urung. Alhamdulillah ibu-ibu di rumah rata-rata wis hafal. Maka doakan untuk semua mendapatkan kebaikan. Lalu di sini satu poin lagi, doa itu nggak boleh tergesa-gesa. Ya, nggak boleh kita berdoa jelek. Gak boleh berdoa juga minta cepat terkabul. Apa yang dimaksud cepat terkabul tadi? Gak paham kalau Allah itu kadang menunda doa supaya kita berdoa terus. Ada yang doanya 1 bulan urung terkabul. Ada yang doanya 2 bulan urung, 3 bulan urung, setahun urung, 10 tahun baru terkabul. Ya, 10 tahun baru terkabul. Zakaria itu belum punya keturunan. Dia berdoa terus pada Allah. Doa nggak putus asa. Dan Zakaria itu ketika minta doa seperti ini wes sepuh. Ya. Istrinya sama, sepuh juga. Jadi ketika wes tua minta keturunan pada Allah, ya Allah saya itu hidup sendiri. La tazarni farda. Ya Allah, janganlah biarkan aku, la tazarni farda. Jangan biarkan aku hidup sendiri. Sudah tua doanya seperti itu terus. Dia berdoa, akhirnya doanya terkabul. Malaikat datang beritahu bahwasanya Zakaria engkau nanti akan punya anak. Dinamakanlah nama anaknya itu Yahya. Namanya sinten? Yahya. Nanti sampai tua, menanti sampai tua, ini bukan 10 tahun, sampai sepuh loh, sampai sepuh doa terus. Kita baru doa sesasi saja sudah, ya Allah, kok orang terkabul. Iya toh, kadang sudah berdoa terus, jaluk motor. Ya Allah, ini pingin 2 motor. Sesasi urung, setengah tahun urung, setahun urung, 5 tahun baru dapat motor. Alhamdulillah terkabul. Namun ada yang punya waktu cukup lama untuk terkabul doanya tadi. Maka intinya minta doa pada Allah itu tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita sudah keluar kalimat, ya Allah saya sudah berdoa lama kok belum terkabul. Nah, gara-gara kita berdoa seperti ini, kita katakan kita sudah berdoa lama kok belum terkabul, itu yang membuat Allah sulit mengabulkan doa kita. Jadi ingat, ini adab doa yang penting. Yang pertama, berdoa untuk kebaikan saja. Ya, nggak boleh doa yang jelek. Termasuk kalau berdoa untuk orang lain, doakan kebaikan saja. Yang nakal pada kita sekalipun doakan kebaikan. Yang kedua, doa nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh harap cepat terkabul. Namun kita punya harapan besar, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doa kita. Harus punya harapan besar seperti itu. Nggih niku mawon untuk pengawasan kita pada subuh hari ini. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi doa kita tidak tertolak, senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa perhatikan yang halal, masukkan dalam perut itu yang halal, karena makan makanan yang halal itu jadi sebab doa itu terkabul. Nah, wingi wis tak bahas toh, dagingnya wis paham, yang masalah wis paham nggih? Pun paham? Masih tuku? Nah, awas kalau sudah diingatkan terus. Ini belum saya cabut fatwa ini. Ya, belum saya lepas fatwa ini. Jadi kan nggak paham-paham, tunggu saja nanti. Ini demi kebaikan. Iki wis ngerti, sing biasanya dibawa ke sana itu wis mati, bangkai berarti ya toh. Yang kedua, yang nyembelih ora sholat.
Itu sudah 2 itu saja. Kalau ini nggak paham-paham, sudah doanya sudah terkabul. Maka seleksi makanan tadi, daging tadi. Ya sudah, kalau nggak mau pingin mam daging, ya sudah sembelih sendiri. 2 sapi toh. Ya sudah, kalau pingin sapi, bismillah. Orang senyum-senyum sapi ini ono kok. Insya Allah sisa Sabtu buka puasa terakhir. Ya. Sesuk jika iki ora oke-oke lho, biasa wae. Ya. Terakhir nanti insya Allah sapi. Ya. Ini bukan ada yang menang atau ada yang kalah, enggak. Kemarin kan wis. Iya toh? Kemarin sudah. Ya. Tapi kemarin apa ya? Sapi ya? Oh kambing ding, wingi kambing. Saiki sapi. Lalu untuk sholat sepertinya nanti di lapangan SD Sawah 3, karena lapangan pesantren tidak mencukupi. Ya, nanti insya Allah akan diumumkan selanjutnya. Nggih ning kemawon kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.